Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah ala khair. Naam. Alhamdulillah pada malam hari ini. Tafadhal Humam. Pencet Ustaz. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Durusul Lughah, pelajaran bahasa Arab. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi yang ada atau pembahasan yang ada di kitab Durusul Lughah yang ad-darsus tsalits asyar, pelajaran yang ke-13. Yang mana di pelajaran yang ke-13 kemarin itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 sesi. Bagian alif, ba, dan juga jim. Nah, 3 bagian ini kita selesaikan dalam 2 pertemuan. Dan juga kita sudah mengerjakan tamarinnya juga. Semua tamarin yang ada di 3 bagian ini, latihan-latihan yang ada di 3 bagian ini. Dan juga kita sudah membaca percakapan yang ada di 3 bagian ini, alif, ba, dan juga jim. Dan juga sebagian sepertinya sudah yang kira-kira yang sulit. Kita juga sudah mencoba untuk menerjemahkan, belajar menerjemahkan bahasa Arab atau tulisan Arab atau kalimat-kalimat Arab yang ada di kitab Durusul Lughah fi ad-dars ats-tsalits asyar, di pelajaran yang ke-13. Nah, insyaallah seperti yang teman-teman semua lihat di layar, kita akan masuk ke pembahasan yang baru ya. Ad-darsul rabi' asyar. Nah, pada malam hari ini di tanggal ke-13 bulan 10 tahun 2021, episode yang ke-27. Naam, ad-darsul rabi' asyar, pelajaran yang ke-14. Ar-rabi' Ar-rabi' asyar, yang ke-14. Kalau 14 saja arba'ata asyara. Ini untuk mudzakkar arba'ata asyar. Kalau untuk muannats arba'a asyrata. Arba'a asyrata. Nah, masih sama yang bilangan yang ke 11, 12 sampai dengan 19 ya, sama seperti ini misalnya. Ya, ada mudzakkar dan juga muannats. Nah, yang wahidun sampai 10 juga ada yang mudzakkar dan muannats. Kalau mudzakkar wahidun, muannatsnya wahidatun. 2 isnani untuk mudzakkar, yang untuk muannasnya isnatani, dan begitu seterusnya sampai dengan 10. Asyratun asyarun. Nah, di pembahasan yang atau di pelajaran yang ke-14 ini kita akan belajar dhamir munfasil, kata ganti yang untuk jamak. Nahnu dan juga antum. Yang arti nahnu kami atau kita, kami atau kita, antum kalian atau kamu. Kenapa dia dipakai yang biasa banyak dipakai orang-orang kita Indonesia,
untuk memanggil ustaz misalnya, antum ustaz, antum, padahal dia manggil satu orang. Kalian tahu jawabannya? Litanjim ya Ustaz. Iya, litta'zim namanya, untuk menghormati kita dan kalian. Nah, akan tapi itu jarang yang pakai di Arab sana ya. Di Arab Saudi jarang memakai antum untuk mengucapkan kamu. Mereka langsung pakai anta saja. Anta. Nah, jadi nahnu di sini artinya bisa kami, bisa juga kita. Antum bisa kalian, bisa juga kamu. Nah, akan tapi yang kita bahas di sini bukan yang kamu ini ya, itu di ta'zim penghormatan ini bukan, tidak masuk dalam konteks kita, pembelajaran kita. Nah, kemudian ini di sebelah kanan tertulisnya antum yang berwarna merah ini, katanya artinya kalian laki-laki, jamak orang kedua laki-laki. Kemudian sebelahnya nahnu, kami atau kita. Di sini ada sini ada. Kami atau kita jamak orang ke satu. Apa maksud dari ke satu dan kedua ini? Orang ke satu itu yang kitanya gitu. Saya gitu. Saya Iya, al-mutakallim namanya. Si pembicara. Di orang ke satu ini maksudnya adalah si pembicara. Kalau orang kedua itu mukhatab. Iya, mukhatab, lawan bicara. Yang satunya adalah pembicara. Orang kedua lawan bicara. Nah, jadi untuk itu maksudnya orang satu dan juga orang kedua. Jadi antum, kalian, artinya adalah kalian untuk lawan bicara kita, orang yang ada di depan kita. Kemudian nahnu untuk orang pertama seperti si pembicara yang sedang mengomong, nahnu, kita atau kami. Nah, ini sama ya, orang kesatunya ada dua domainnya, domain munfasilnya. Selain nahnu dia juga ada ana. Ana dan juga nahnu ini adalah untuk jamak, untuk orang yang berbicara, mutakallim namanya. Tapi ini jamak ya, jadi luar konteks. Nah, ana ini. Adapun yang ingin kita jelaskan tadi yang orang kesatu. Orang kesatu itu ada ana dan juga nahnu. Akan tapi ana untuk mufrad, nahnu untuk jamak. Begitu juga antum. Antum ini untuk orang yang kedua katanya. Untuk orang yang kedua bisa pakai anta, anti. Nah, untuk jamaknya antum, bisa juga antunna, kalian perempuan. Nah, itu untuk ana, untuk antum dan juga nahnu. Biasa untuk antum dan juga nahnu. Kemudian di bawahnya dhamir tersambung kami dan kalian laki-laki. Nah, di sini kita bahas dhamir muttasil ya. Kalau yang tadi munfasil, itu muttasil, dhamir yang tersambung. Kemarin kita sudah membahas dhamir muttasilnya dari anta, anti dan juga huwa, ya. Nah, sekarang kita masuk ke antum dan juga nahnu. Dhamir tersambung muttasilun. Kata ganti yang tersambung. Nah, ini banyak kemarin di tabel-tabel ini kita temui di pelajaran yang 12 mungkin atau 11. Nah, banyak tabel yang seperti ini, akan tapi dia pakai anta,
Kalau yang kemarin di sini anta ya. Anta, kemudian yang ini kaf, ka, kemudian anti di sini, di sini ki, huwa di sini, ini hu. Nah, itu yang kemarin. Kalau sekarang dia pakai antum juga nahnu. Nah, tafadhal. Lihat ini. Jadi itu dia untuk dhamir muttasil kata sambung yang kemarin. Sekarang kita akan masuk yang baru ini, antum juga nahnu. Nah, katanya sih yang sebelah kanan ini dilingkari dhamir terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua kotak lagi, munfasil dan juga muttasil. Terpisah nih munfasil. Mau jelaskan munfasil, terpisah. Munfasilun. Kalau tersambung muttasilun. Jadi dhamir munfasilnya antum dan juga nahnu. Antum untuk kalian laki-laki, nahnu untuk kami atau kita. Secara umum ya, kami kita ini bisa pakai untuk mudzakkar juga muannats. Kita belum jelaskan tadi di atas. Nahnu ini si pembicara ini dia bisa pakai untuk perempuan, bisa untuk pakai laki-laki ya. Kami kita. Tergantung orang yang ngomongnya siapa. Tetap dia sama penggunaannya nahnu. Begitu juga ana. Ana. Itu perempuan juga bilangnya ana juga. Iya. Bukan hanya laki saja yang bilang ana. Nah, jadi antum di sini dhamir muttasilnya adalah kum. Ini kum. Disambung. Ada tema stripnya yang gunanya untuk apa? Untuk menyambung dengan kata benda sebelumnya. Kemudian yang di bawahnya kami atau kita menjadi na. Kami atau kita. Nah, contoh dari kata benda ditambah dengan dhamir pakai rumus ya. Rumusnya adalah sayyaratun misalnya. Apa sayyaratun? Sayyaratun. Mobil. Iya, sayyaratun mobil. Ditambah dengan dhamir muttasilnya kalian laki-laki. Menjadi kum. Ini dia sayyaratukum. Mobil kalian laki-laki. Bukan sayyaratu antum ya. Salah. Kalau dibuat sayyaratu antum salah. Yang benar adalah sayyaratukum yang ini. Nah, kemudian di bawahnya juga seperti itu, sayyaratuna. Sayyaratun ditambah dengan na yang panjang ya, panjang ini. Nah, na panjang. Kalau kemarin ada yang na pendek, itu untuk apa? Dhamir kunna. Ya, seperti zahabana. Zahabana. Mereka perempuan telah pergi. Kalau zahabna, na yang panjang. Ini artinya kita atau kami telah pergi. Ya bedanya, ini panjang, ini tidak. Nah, jadi sayyaratun ditambah dengan na yang harokatnya panjang, pakai alif ya. Harokat panjang ini alif. Setelahnya ini. Jadi sayyaratuna, mobil kita atau mobil kami. Kalau anak kemarin dia menjadi apa? Pakai ya, jadi sayyarati. Gitu. Mobil saya. Kalau anta sayyaratuka. Kalau huwa sayyaratuhu. Kalau hiya sayyaratuha. Kalau hunna sayyaratuhunna. Kalau hum sayyaratuhum. Nah, begitu seterusnya. Jadi itu untuk penggunaan dhamir muttasil, kata ganti yang tersambung ditambahkan dengan kata benda sebelumnya. Nah, kemudian di bawahnya di sini katanya kata kerja untuk kalian laki-laki. Nah, di sini dia. Bahasanya rumusnya adalah kata kerja ditambah dengan tum. Maksudnya apa antum ya, antum. Jadi disingkat tum. Jadi kata kerja itu ditambah dengan tum. Misalnya contoh di bawahnya ini kata kerjanya huwa, dia laki-laki. Yang ini zahaba kharaja jalasa itu adalah untuk dia laki-laki.
Zahaba, dia laki-laki telah pergi. Kharaja, dia laki-laki telah keluar. Jalasa, dia laki-laki telah duduk. Nah, kemudian dia kata kerja yang sampingnya antum, domir munfasil dari antum untuk kata kerjanya kalian laki-laki menjadi zahaba ditambah dengan tum. Gampang insyaallah. Untuk rumusnya zahaba menjadi zahabatum, kharaja menjadi kharajatum, jalasa menjadi jalastum. Jadi yang sebelumnya zahaba, kharaja, jalasa, harakat menjadi sukun. Ditambah dengan tum. Zahab, kharaj, jalas. Zahabatum, kharajatum, juga jalastum. Nah, artinya apa? Zahabatum, kalian laki-laki telah pergi. Kharajatum, kalian laki-laki telah keluar. Jalastum, kalian laki-laki telah duduk. Nah, itu untuk penggunaan kata kerja ditambah dengan antum, dengan fasil antum untuk kalian. Nah, kemudian di bawahnya ayu. Kata tanya ayu. Di sini katanya ayu adalah artinya apa atau yang manakah. Seperti which. Which ini apa? Bahasa Inggris ya. Mana oleh Adi? Oleh Adi. Apa? Al-hilal. Apa arti which al-hilal? Iya, artinya yang mana, Ustaz? Which Yang mana? one you choose? Iya, itu Iya. kalau di depan ya. Kalau which dalam bahasa Inggris di Iya. tengah dia jadi apa? Di tengah Di kalimat. tengah. Ya, jadi ada sini kayak I bahasa don't Inggris. know, Ustaz. Sandwich. No. Enggak, menjadi yang artinya yang. Misalnya nih ada kalimat saya pergi dengan yang, saya keluar ke rumah yang, gitu bahasa Inggrisnya. Jadi which ini menjadi yang ya artinya. Kalau di depan menjadi yang manakah? Yang manakah? Sama seperti ini, ayu. Di depan dia artinya apa atau yang manakah? Nanti insya Allah di pelajaran untuk tingkat lanjut nanti ayu ini bisa menjadi apa? Kata sambung juga seperti alladhi, seperti yang which ini. Nah, maka tapi di sini dulu kita akan bahas yang apa? Yang kata tanyanya apa atau yang manakah yang dia di depan kalimat, di awalan ayu, which yang di awalan, kemudian kata-kata setelahnya. Nah, jadi dia di awal tempatnya letaknya itu yang ayu yang akan kita bahas. Kata tanya yang artinya apa atau yang manakah. Dalam Quran banyak ayul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Al-An'am ya. Oh, habis ini. Bikin insyaallah. Ya. Ada di surah Al-An'am. Terus 7. Nih. Paling bawah sekali. Baris yang paling bawah. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn. Ya, ayu di sini ayu. Maksudnya ya. Kita lihat di yang Mushaf Madinah yang asli apakah dia ada titiknya? Nah, ini kan dia Android ya, aplikasi Android. Ayul fariqaini ahas. Langsung saya download Quran cetakan Madinah dalam PDF ya, versi PDF ada di Google ternyata. Jadi kita selesai megang mushaf di scan. Di sini payah untuk mencari halamannya. Nggak ada daftar isi, nggak bisa di scroll cari. Sini itu sampai Al-An'am, kemudian nah ini
yang ada. Fa'ayyul fariqaini. Kalau yang PDF ini bisa kita coret-coret ya. Bukan coret Qurannya, tapi untuk ngasih tanda nih. Fa'ayyu. Kelihatan? Kalau pakai HP mungkin kecil ya. Kelihatan Ustaz. Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Ya, fa'ayyul fariqaini sama nggak ada titiknya. Itu untuk Rasul Utsman mungkin begitu metode penulisannya kan, tapi dia aslinya dia pakai titik ya. Jadi fa'ayyul fariqaini artinya yang manakah? Jadi kelompok al-fariqaini dua kelompok. Dalam musanna. Kalau mufradnya fariqun. Kalau dua fariqaini. Jadi katanya yang kelompok yang manakah? Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, yang berhak untuk mendapat keamanan. Yang berhak untuk mendapatkan keamanan, in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahuinya. Nah, itu menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kita hapus lagi. Kita kembali lagi ke ringkasan yang tadi. 6. Jadi itu adalah arti ayu, apa atau yang manakah. Jadi fa tadi itu kan kok ada fa tadi, misalnya kalau yang bertanya fa ayu. Fa itu artinya maka. Fa dalam Al-Qur'an kalau dia disambung itu artinya maka. Ini kan fa ayu tadi. Jadi fa ini artinya maka. Jadi fa dalam bahasa Arab artinya maka. Kemudian di sini katanya kaidah mengkasrahkan harakat akhir kata benda setelahnya sebagai mudhaf. Contohnya ayu yaumin hada, hari apa ini? Kemudian di bawahnya fi ayyi madrasatin anta, di sekolah manakah kamu bersekolah? Nah, kita lihat di sini yaumin yang kuning ini, min, kemudian madrasatin menjadi kasrah, berharakat kasrah maupun ya pakai tanwin, jadi tetap kasratain namanya, dua tanwin, dua kasratain, tetap kasrah penyebutannya walaupun dia bertanwin. Nah, menjadi ayu yaumin, katanya di sini sebagai mudhaf. Jadi yaumin ini adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi. Jadi kalau kita bahas ini ayu ini adalah sebagai mudhaf katanya. Mudhafun. Kalau yaumin mudhafun ilaihi. Seperti baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Begini, sama juga. Jadi ayu itu berfungsi kalau dia di awalan kalimat berfungsi sebagai mudhaf, mengkasrahkan kata benda setelahnya, mengkasrahkan. Jadi kata bendanya ada isim ya, istilahnya. Mengkasrahkan isim setelahnya. Contohnya ayu yaumin hadza, ayu, hari apa ini? Ayu yaumin hadza. Fi ayyi madrasatin anta, di sekolah manakah kamu bersekolah? Yang pakai fi. Ayyi adalah isim majrur dari fi. Kan tapi dia mudhaf. Kemudian madrasatin adalah mudhaf ilaihi. Itu pembahasan ilmu nahwu ya, panjang, i'rab. Kalau di i'rab kan panjang ya. Nah, teman-teman ada yang tahu i'rab sini, i'rab apa? Ada yang pernah belajar nahwu? Perubahan akhir kata. Ya, i'rab itu dia menjelaskan dalam ilmu nahwu yang menjelaskan harakat akhirnya kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kenapa dia berharakat kasrah, kenapa dia berharakat fathah, kenapa dia berharakat dhammah di akhir katanya, gitu seterusnya. Dijelaskan secara rinci. Itu namanya i'rab. Kemudian di bawahnya itu adalah latihan nama asing. Nama asing untuk pertama itu non Arab katanya. Jadi kaidahnya di sini tidak berakhiran tanwin katanya. Tidak berakhiran tanwin. London.
Landanu, Bakistanu, Ibrahimu, Jibrilu. Nah, jadi ini semua adalah dia bukan asli Arab kosakatanya. Kalau London itu jelas ya. Apa London? London. Iya, kota London. London. Di mana London? London? Di Inggris. Di Inggris Ustaz. Di Inggris ya. UK. Di mana? Inggris tuh. Ya, Inggris. Kalau klub bola dari London ada yang tahu? Chelsea, Arsenal dan seterusnya, London. Ada yang hobi bola sini? Saya Ustaz. Ozan, Almer, tahu masalah kayak gitu ya? Nah, jadi itu Landanu, London. Itu jelas dia bukan dari Arab kosakatanya. Nah, kemudian juga Pakistanu juga sama. Apa Pakistanu? Pakistan ya Ustaz. Iya, Pakistan. Memang asli bukan Arab. Pakistan. Negara Pakistan. Kemarin saya baca di Pakistan ini kuliah di sana bagus katanya. Kuliah di Pakistan. Karena guru-gurunya sebagian juga impor dari luar ya, dari Arab dan juga dari luar Pakistan pokoknya. Dosen-dosennya kalau kuliah di sana. Terus juga istimewanya katanya biaya hidup di sana murah. SPP murah, biaya hidup murah. Bahkan katanya lebih murah dari Indonesia katanya Pakistan nih. Itu wallahu alam ya. Mungkin ada benarnya. Karena kalau saya lihat di India memangnya seperti itu mungkin. India. Kalau padat pemukimannya nggak semua orang mampu ya. Lebih banyak golongan menengah ke bawahnya. Kalau Pakistan hampir mirip kan, tapi dia banyak muslimnya di sana, lebih rapi ya. Dan juga teratur. Nah, kemarin saya juga cerita teman kamar saya di Madinah, berdua orang Pakistan, jadi kami sekamar berempat. Satu Afrika, dua lagi Pakistan. Nah, kemudian Ibrahimu dan juga Jibrilu. Ibrahim adalah Ibrahim. Kemudian Jibril adalah siapa? Malaikat Jibril. Nah, jadi London nggak masalah, Pakistan juga nggak masalah. Nggak masalah apa? Nggak masalah kalau mereka benar kata atau kosakata yang asing non-Arab. Akan tetapi untuk Ibrahim dan Jibril bagaimana Ustaz? Kan ada di Al-Quran. Ibrahim dan Jibril. Apakah dia bukan bahasa Arab? Kan gitu. Nah, jadi Al-Quran itu dia semua dalam Al-Quran berbahasa Arab ya. Nggak ada yang bukan bahasa Arab. Akan tetapi Al-Quran itu diturunkan ke bahasa orang-orang Arab. Jadi orang Arab itu sudah mengenal yang namanya Jibril dan juga Ibrahim sebelum Al-Quran diturunkan. Jadi walaupun dia bukan kosakata atau nama-nama asing yang non-Arab, akan tapi sudah terkenal atau dipakai oleh orang-orang Arab penyebutannya. Emang ya Nabi Ibrahim ini dia bukan orang Arab, nama Arab. Yang Jibril juga bukan orang Arab, akan tapi orang Arab sudah terbiasa untuk mengucapkannya. Makanya itu sudah ada dari sananya. Nah, jadi kita sedang berbicara asal mula nama ini. Jadi asal mula nama ini adalah bukan Arab, kan tapi dia nama asing juga non Arab. Ibrahim dan juga Jibril. Kalau saya tidak salah ingat itu Ibrahim itu dia dari suku apa aja? Saya lupa dia bahasa Inggris ya. Hanya saja bukan Arab. Jadi yang Arab cuma Ismail katanya. Karena Ismail, nah, anak Ibrahim ada dua, Ishak satu lagi, dan juga Ismail dua. Jadi yang Ishak itu yang katanya Arab, dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Arab. Yang bukan dari bangsa Arab, Ishak. Dari luar Arab. Akan tapi Ismail, karena dia kisahnya tahu sebagaimana teman-teman semua ketahui semua, populer ya ceritanya. Nabi
Ismail mengungsi sama ibunya Siti Hajar ke Mekah yang saat itu belum ada apa-apa, tandus di Mekah. Nah, kemudian tumbuh keluar air Zam-Zam, kemudian beliau tumbuh di sana. Nabi Ismail tumbuh besar di kota Mekah. Makanya dia bisa dibilang Ismail dari orang Arab, nah, dari bangsa Arab, walaupun dia bukan berasal dari sana. Pendatang Arab. Nah, kata Ibrahim ini banyak ya, dalam Al-Quran banyak. Kemudian juga ada surat khusus, namanya surat Ibrahim. Surat Ibrahim. Yang awalnya itu Alif Lam Ra. Kitabun, apa itu awalnya? Surat Ibrahim ada. Surat Ibrahim namanya. Kita lihat. Kitabun anzalnahu ilaika. Nih, juz 13. Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur. Iya. Ini Alif Lam Ra. Iya, juz 13. Ya, Al-Mer. Surat Ibrahim. Nah, di sini di surat Ibrahim ini dia seperti teman-teman ketahui, bukan berarti namanya surat Ibrahim semuanya menceritakan tentang Ibrahim. Hanya ada satu surat dalam Al-Quran yang pakai namanya diceritakan dari awal sampai akhir kisahnya. Itu surat Yusuf. Dari awal mula sampai akhir lebih setengah Yusuf ya. Itu full tentang mengisahkan, isinya full tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Akan tapi kalau surat-surat yang lain tidak, dipotong-potong misalnya. Hanya ada sebagian dipenggal untuk ceritanya. Kayak sini, merengannya. Nampak? Dua layar kelihatan teman-teman semua. Dari Ustaz. Miring. Yang awal mula cerita Ibrahim ini di ayat ke-35 nih. Ayat ke-35, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya na'budul asnam. Berkata Nabi Ibrahim, wahai Rabbku, ij'al hadzal balad, jadikanlah negeri ini. Di mana? Mekah. Aminan. Tempat yang aman. Wajnubni, dan juga jauhkan aku, wa baniya, dan juga anakku an na'budul asnam, untuk beribadah kepada asnam, patung-patung, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada faedah faja'al yang ayat ke-37, faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Pertama katanya Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Jadi setelah Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar dan juga anaknya Ismail di tempat yang tandus, apa kata Nabi ini askantu, sungguhnya aku askantu, meninggalkan min dzurriyyati, keturunanku, biwadin, di lembah, di kota Mekah itu masih lembah, biwadin, lembah tandus. Ini lembah, kalau teman-teman tahu itu di Arab itu seperti apa ya? Kayak apa gitu dia? Tanah dataran rendah, lembah. Makanya kalau Mekah itu, kalau sampai sekarang juga masih seperti itu, kalau hujan lebat pasti banjir dekat Ka'bah tuh ya. Karena datarannya itu dataran rendah. Jadi sekeliling Ka'bah tuh dia tinggi-tinggi, sampai ke Ka'bah dia rendah. Jadi biwadin, di lembah, ghairi di zar'in, yang tidak ada di sana tumbuhan ataupun tanaman. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram. Rabbana liyuqimus shalah, untuk apa? Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, untuk mereka, agar mereka mendirikan salat, dan juga faj'al afidatan minan nas, dan juga agar mereka, dan juga, jadi permintaan Nabi Ibrahim di sini, faj'al afidatan minan nas, faj'al, jadikanlah, dan juga jadikanlah afidatan, afidah jamak dari fuad, hati, dan jadikanlah hati-hati manusia, afidatan minan nas tahwi ilaihim, condong ke sana, ke tempat Mekah, orang beribadah sana, ilaihim, warzuqhum minas samarat, dan juga berikanlah mereka buah-buahan yang banyak, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Jadi
Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, itu kenapa orang masih banyak yang pengen umroh walaupun dia sudah umroh sekali, 2 kali, pengen balik lagi ke sana, karena ini salah satu doa Nabi Ibrahim. Ibrahim minta agar hati orang itu condong untuk ke sana terus. Dan juga warzuqhum minas samarat, dan juga berikanlah mereka buah-buahan. Jadi kalau teman-teman semua lihat atau misalnya berkunjung besok di Mekah dan Madinah, negara-negara tandus ya, akan tapi semua buah-buahan lengkap sana, dari buah apel sampai pisang dan yang lain yang banyak sana, semangka ada semua. Nah, itu sedikit untuk cerita tentang Ibrahim tadi ya. Ibrahim. Nah, begitu juga Jibril, itu dalam surah Al-Baqarah juga ada yang qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikal. Iya. Iya, ada juga dalam surah Al-Baqarah. Nah, kemudian kosakata yang baru untuk ungkapan di sini ada ahlan wa sahlan, selamat datang, dan juga marhaban. Sama, selamat datang atau halo. Jadi ahlan wa sahlan, marhaban itu sama artinya. Pemakaiannya juga sama, marhaban misalnya. Kalau orang Arab itu dia kalau kita baru bertemu sama mereka bilangnya marhaban. Nah, salam kenal. Selamat datang, salam kenal. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya, kalau kita rinci lagi artiannya, kalau ahlan wa sahlan, arti ahlan adalah apa? Itu kan ungkapan ya. Tapi kalau kita detail kan, kita buat detail, lain lagi artinya. Arti ahlan ini artinya adalah keluarga. Kalau sah ke keluarga. Kalau sahlan mudah. Jadi maksudnya bagaimana bisa jadi selamat datang? Karena kita tuh menyambut orang yang baru datang dengan seolah-olah mereka itu sudah menjadi golongan keluarga kita, dan juga urusan mereka kita permudah dan juga mereka dapat kemudahan. Nah, jadi itu maksud dari ahlan wa sahlan. Makanya menjadi ungkapan selamat datang. Makanya di Arab sana juga seperti itu, ahlan wa sahlan wa marhaban. Misalnya kayak penerimaan mahasiswa baru ya. Kemarin kalau kami di Madinah itu ya dipasang spanduk gitu di gerbangnya. Bukan di gerbang penerimaan mahasiswa baru ya, bukan gerbang utamanya ya, tapi penerimaan mahasiswa baru. Jadi tertulis ahlan wa sahlan, selamat datang bitulabil ilmi, pada para penuntut ilmu. Karena yang datang itu dari penjuru dunia ya, dari berbagai negara. Nah, Nabi dalam hadis juga ada sepertinya, ketika datang seorang yang untuk ilmu, kepada Nabi katanya ahlan wa sahlan, selamat datang, marhaban bi thalibil ilmi, marhaban bi thalibil ilmi, selamat datang para penuntut ilmu. Nah, jadi itu adalah ahlan wa sahlan juga marhaban. Kemudian kosakata yang barunya di sini, yang pertama, matarun, bandar udara, atau disingkat menjadi apa? Bandar udara. Bandara. Iya, bandara. Jadi bandara itu adalah singkatan sebenarnya. Saya kira dulu bandara itu memang namanya internasional bandara. Akan tapi ternyata bandara itu adalah singkatan. Yang ini kepanjangannya, bandar udara. Nah, matorun, panjang to'nya panjang. Matorun. Kenapa kita tegaskan di sini panjang to'nya matorun? Karena dia ada kosakata yang Arab yang lain yang to'nya pendek. Jadi seperti ini. Matorun. Nah, apa arti matorun? Ada yang tahu? Hujan ya, Ustaz. Iya, hujan. Jadi arti matorun ini adalah hujan. Makanya dalam bahasa Arab itu kita harus pas ya pengucapannya. Mator atau motor. Jadi panjang pendeknya harus jelas, tepat, supaya tidak salah paham nanti. Misalnya kalau yang bilang adhabu ila motor, saya pergi ke motor, jadi orang nggak paham nanti. Kamu pergi ke hujan nanti, ngapain? Jadi harus pakai adhabu ila motor.
Dipanjang dikit. Saya akan pergi ke bandara. Nah, jadi kemudian setelahnya itu baladun, negeri, negara, negeri. Di sini baladun ini secara umum ya, bisa negara, bisa negeri, bisa apa lagi, kayak kampung suatu daerah tinggalkan itu ya. Kalau kemarin kita bahas qaryatun artinya kampung, desa, qaryatun. Akan tapi baladun ini secara umum bisa untuk dipakai ke tempat mana saja, yang penting dia negeri. Makanya ditulis negeri, negeri. Nah, negeri itu dalam bahasa kita juga sepertinya umum ya, umum. Bisa itu kota, bisa itu kabupaten, dan seterusnya. Ke negeri antah berantah misalnya. Di negeri antah berantah. Ini ungkapan itu, seperti ungkapan. Ini baru artinya adalah negeri. Kemudian al-Yunanu. Al-Yunanu adalah Yunani. Nah, kenapa bisa ada Yunani sini? Nah, tidak paham. Mungkin di kitab Rasulullah ada orang dari Yunani ya. Kalau Yunani itu dia negara kafir ya. Negara kafir. Banyak patung-patung sana. Kalau tidak salah saya itu akan tetapi di Yunani itu banyak ditemukan manuskrip Arab, buku-buku yang jadul Arab ya, yang belum zaman percetakan, masih ditulis pakai tangan. Kabarnya dulu mereka waktu perang-perang itu kaum muslimin kalah, buku-buku kaum muslimin itu diambil sama mereka, dibawa ke kampungnya, dibawa ke Yunani. Makanya kalau misalnya ada mahasiswa S2, S3 itu nyari untuk disertasi ya, judul disertasi atau pembahasan disertasi, rujukan. Biasanya kalau mereka dapat manuskrip Arab di negara ujung sana, misalnya di negara kafir seperti Yunani dan juga kayaknya ada di Belanda, ada perpustakaan tertutup di mana ya, lupa saya, gudang buku yang dia nggak boleh sembarang orang masuk sana. Jadi dijaga betul buku-buku manuskrip tua, manuskrip tahu kan? Ada yang tahu nggak tahu? Belum tahu manuskrip di sini? Kayaknya si Umam tahu, Umam? Manuskrip? Ya Ustaz. Tahu? Kurang tahu Ustaz. Iya, nggak tahu ya. Ustaz. Fauzan tahu? Farhan Naskah. tahu ya? Iya. Naskah tua. Kayak apa kalau di Indonesia itu seperti buku-buku tulisan Soekarno, zaman Soekarno. Jadi tulisan tangan Soekarno itu manuskrip namanya. Nah, biasanya diteliti sama mahasiswa. Nah, kemudian setelahnya itu kulliyatun, fakultas. Jadi kuliah itu artinya adalah fakultas. Nah, seperti di Madinah misalnya, di UIM, Universitas Islam Madinah, itu terdiri dari 5 fakultas, 5 kuliah yang untuk agama saya. Itu ada 5 fakultas, Kulliyatul Lughah, Kulliyatul Lughatil Arabiyyah, fakultas bahasa Arab, kemudian Kulliyatul Da'wah wa Usuluddin, kuliah dakwah dan juga usuluddin, kemudian Kulliyatul Syariah, fakultas syariah, fakultas usuluddin dari dakwah, Kulliyatul Syariah, fakultas syariah, kemudian ada 3 keempat itu Kulliyatul Quran, fakultas Al-Quran. Kemudian terakhir Kulliyatul Hadits Syarif wa Dirasatil Islamiyah, fakultas hadis dan juga ilmu keislaman. Nah, kalau saya dari Kulliyatul Hadits ya, saya Kulliyatul Hadits, fakultas hadis. Nah, kemudian selanjutnya itu Al-Handasah. Al-Handasatu. Nah, di sini Madinah juga ada ya. Kayaknya ada ya, baru. Kuliatul Handasah. Fakultas Teknik baru. Dia ada yang umum tuh, yang jurusan umum ada beberapa, ada 3 atau 4 mungkin. Kuliatul Hasibil Ali, kuliah fakultas komputer ada. Di Madinah ada. Jadi di UIM itu bukan hanya yang agama-agama saja. Kalau dulu ya,
hanya agama saja kan, tapi baru-baru ini sudah banyak mendirikan fakultas-fakultas untuk yang pelajaran umum juga ya, seperti komputer dan juga fisika, kuliah tu al-ilm, kuliah tu al-ulum namanya. Fakultas fisika, atau bagaimana, al-ulum. Nah, kalau zaman dahulu itu awal didirikan UIM itu dia masih satu fakultasnya, masih satu. Fakultas tertua di UIM itu fakultas Kuliatus Syariah, fakultas syariah. Jadi syariah yang paling pertama, kemudian berkembang menjadi banyak. Nah, kemudian at-tib kedokteran. Kalau ditambah kuliah tib, kuliah kedokteran. Jadi kalau di UIM belum ada kalau kuliah kedokteran, belum ada. Di tempat lain kan ada, di kampus yang lain di Arab Saudi. Nah, jadi kuliah tib adalah kedokteran. Kalau misalnya kita rubah ya, at-tibbun nabawi. Ada yang tahu at-tibbun nabawi? Pengobatan Nabi. Iya, pengobatan ala Nabi, metode Nabi. Jadi at-tibb kalau dia seperti ini, pola saja tunggal seperti ini, at-tibb kedokteran. Kalau disambung dengan kata-kata setelahnya itu bisa berubah artinya, seperti at-tibbun nabawi ini, pengobatan ala Nabi, metode pengobatan Nabi. Nah, itu sekarang banyak dipopulerkan ya. Kalau teman-teman lihat di Roja, TV Roja. Tahu TV Roja? Tahu Ustaz. Iya, itu ada Abu Muhammad namanya itu. Ahli herbal ya. Ahli herbal yang ngasih ceramah untuk metode At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Nah, di buku lama zaman dahulu juga ada itu karangan seperti ini. At-Tibbun Nabawi itu bukunya, kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim itu punya kitab Zadul Ma'ad namanya. Berjudul gini, saya punya bukunya sampai segini panjangnya. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi jilid yang terakhir itu dinamakan dengan At-Tibbun Nabawi, bagian metode pengobatan ala Nabi. Jadi biasanya orang tuh banyak ngambil dari sana. Jadi Ibnu Qayyim tahu banyak tentang metode medis Nabi. Nah. Kemudian asy-syariah. Ini sama seperti tadi. Kuliah syariah, kuliah syariah Islam. Jadi kalau kita lihat di sini banyak ya. Kuliah, fakultas ya, fakultas Kuliatul Handasah, fakultas teknik, kemudian Kuliatul Tib, fakultas kedokteran, Kuliatul Syariah, fakultas syariah Islam, kemudian yang terakhir Kuliatul At-Tijarah, fakultas keperdagangan. Di Indonesia ada namanya fakultas perdagangan. Manajemen ya, seperti manajemen kalau salah. Iya kayaknya fakultas biasa seperti itu jelas, manajemen akuntansi. Nah, kemudian jadi at-tijarah artinya perdagangan. Jadi secara umum ya, bukan hanya untuk kuliah saja. Kalau dipakai di tempat penempatan yang lain, nggak pakai kuliah, artinya bisa berbeda. Seperti kita jelaskan tadi, at-tibbun nabawi. Dan juga di sini misalnya asy-syariah, misalnya syariatu Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad. Atau misalnya syariatul Islam, syariat Islam. Nah, di sini katanya, padahal di sini ada syariah saja ya artinya. Dalam kalau teman-teman lihat di sini bahasa Arabnya syariah saja, tetapi artinya syariat Islam. Karena kalau namanya syariat pasti menjurus ke Islam ya, syariat kita Islam. Nah, tapi itu penggunaannya bukan khusus untuk fakultas saja, kuliah ini saja penggunaannya, bisa secara umum. Nah, kemudian begitu juga at-tijarah bisa secara umum. Dalam Al-Quran itu ada yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan lan tabur yang tidak merugi. Apa itu? Kemudian nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Jadi tijarah bisa dipakai secara umum ya, perdagangan atau perniagaan. Nah,
Jadi bukan hanya di Kulliyatul Tijarah atau untuk fakultas saja, tapi secara umum ya, bisa digunakan. Kemudian yang di sampingnya dinun, sehingga artinya agama. Kalau dia berharokat dalnya ini da, kalau ini kan dinun kasrah di. Kalau dainun, apa artinya dainun? Hutang. Jadi dainun ini artinya adalah hutang. Mirip ya. Hutang. Jadi dinun artinya agama, dainun artinya adalah hutang. Nah, jadi beda harokat saja, beda baris saja, artinya berbeda. Nah, masalah seperti yang tadi ya, matorun. Beda panjang pendeknya saja, artinya juga berbeda. Nah, kemudian di bawahnya ini dusturun, undang-undang artinya dustur. Kalau dalam apa, biasa yang digembar-gemborkan di Arab Saudi sana, dusturuna al-kitabu was sunnah. Undang-undang kita, undang-undang negara kita adalah Al-Quran dan juga hadis, sunnah, dan juga sunnah. Itu adalah di Arab Saudi ya, seperti itu. Dusturuna kitabu was sunnah. Kemudian mahkamatun, sini mahkamah. Artinya adalah pengadilan. Seperti pengadilan ya, MK. Mahkamah konstitusi ya. Seperti gedung MK. Nah, jadi mahkamah itu artinya adalah pengadilan. Pengadilan itu dalam, kan kalau pengadilan banyak ya. Ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan untuk yang korupsi itu, KPK, ada pengadilan Mahkamah Agung konstitusional ya. Untuk pengadilan yang berjabat itu ya. Untuk instansi-instansi besar. Nah, jadi mahkamah itu ini secara umumnya penggunaan untuk pengadilan secara umum. Akan tapi untuk apanya pemakaiannya bisa dibedakan, seperti Mahkamatul Ulia, pengadilan tinggi misalnya, atau mahkamah yang ada di kampung-kampung, misalnya ada kalau dulu ya, nggak tahu sih sekarang. Dulu kampung-kampung itu ada kayak semacam ketua adat. Jadi ada mereka bikin hukum sendiri ya, hukum adat mereka sendiri yang melanggar akan dihukum. Jadi mahkamah tetap namanya mahkamatun, walaupun dia bukan bergedung MK ini, bukan instansi resmi, tapi dia mahkamatun, pengadilan secara umum. Nah, kemudian Nasrani itu adalah orang Kristen, orang Nasrani. Nasrani. Kalau dia apa? Jamak dari Nasrani apa? Nasoro. Iya, Nasara. Di dalam Quran banyak, Al-Quran banyak. Nasara. Qalu kunu hudan aw nasara. Iya, au Nasara, banyak. Akan tapi yang Nasrani hadis, ma min mauludin yuladu al-fitrah illa wa yuladu al-fitrah fa abawahu yuhwidani aw yunassirani aw yumajisani aw yunassirani, kata Nabi. Jadi ma min mauludin, kata Nabi itu dalam hadisnya, tidaklah seorang itu dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Jadi hukum asal bayi yang baru lahir itu aslinya Islam. Illa annahu kecuali akan terjadi perbedaan agamanya ketika fa'abawahu yuhawidani, dari orang tuanya. Apakah orang tuanya itu menjadikan dia beragama Yahudi ataupun Yunassirani, menjadikan dia agama Kristen, atau Majisani, ataupun beragama Majusi ya, penyembah api. Indonesia tidak ada ya, nggak ada yang menyembah api di Indonesia. Yang di Yunani banyak penyembah api yang di atas al-Yunani. Kemudian di bawahnya sini hafidun. Artinya adalah cucu, sehingga jamaknya hafadatun.
Nah, ini dalam Al-Quran juga ada. Hafadatan wa razaqakum minat thayyibat, seperti surah An-Nahl ya. Wa ja'alakum wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja wa ja'alakum min azwajikum banina wa hafadah. Sungguhnya Allah itu menjadikan kalian berpasang-pasangan. Kemudian dari pasang-pasangan tadi kalian tadi, kemudian lahirlah anak-anak. Kemudian dari anak-anak tadi lahirlah cucu-cucu. Hafadah. Dalam Quran ada. Nah, syahrun, bulan artinya syahrun. Jamak seharusnya dikasih jamaknya. Jim, jadi 2, syahrun. Apa jamak dari syahrun? Ada 2 jamaknya. Syuhurun. Iya, syuhur dan juga ashhur. Ashhur dan juga syuhur. Kalau syahrun ini terkenal sekali ya, biasa populer ya ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan, syahrul Ramadan. Surat Al-Baqarah. Ya, bulan Ramadan yang diturunkan dalamnya Al-Qur'an. 6. Itu untuk kosakatanya di bawahnya baru lagi ya, ada Rasul Khamis Asyar, pada yang ke-15. Nah, jadi di sini kita akan coba lihat ya. Saya ada waktu sedikit hafadah dulu pertama. Hafadah, melihat itu dalam surat An-Nahl. Hafadatau surat An-Nahl ayat ke-72. Katanya wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja. Sungguhnya Allah itu menjadikan kalian dari diri kalian itu adalah azwaja, pasangan kalian. Wa ja'alakum, kemudian Allah jadikan lagi dari pasangan-pasangan kalian itu banin. Banin jamak dari ibnun. Selain abna, jamak juga adalah banin. Dari pasangan kalian itu menjadi ada anak kalian. Kemudian dari anak kalian wa hafadah, cucu-cucu. Wa razaqakum minat thayyibat, dan juga Allah memberikan rezeki kepada kalian minat thayyibat, dari perkara-perkara yang baik-baik, thayyibat. Afabil batil yu'minun, apakah dengan kebatilan kalian beriman? Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan juga dengan kenikmatan dari Allah kalian kufur. Nah, kita menjelaskan sebenarnya sini cucu ini hafid. Hafid ini dia cucu untuk laki ya. Saya tidak tahu apakah dia secara umum sebagai muannas juga atau tidak. Cucu laki. Karena dia cucu dari maksudnya dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Cucu dari anak laki-laki, anak kita yang laki-laki. Laki-laki. Nah, sekarang kita di sini semua punya anak. Jadi anak kita itu adalah hafid, cucu dari bapak kita, atau dari orang tua kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia cucu dari anak perempuan, lain lagi penyebutannya. Apa? Sibtun. Sibtun. Makanya cucu Nabi itu dia pakai istilah sibtun nih. Sibtai Muhammad, sibtai Rasulullah. Cucu dari Nabi. Siapa cucu Nabi? Hasan dan Husain. Iya, Al-Hasan dan juga Husain. Jadi pakai sibtun. Karena Hasan dan Husain itu datangnya dari mana? Dari anak perempuan Nabi, Fatimah. Makanya namanya sibtun. Bukan hafid. Nah, sibtun. Sibtun. Jadi sibtun itu adalah artinya anak untuk cucu dari anak perempuan. Kalau hafidun, cucu dari anak laki. Nah, apakah dia bisa dipakai untuk cucu dari anak perempuan? Allah alam ya, saya kurang tahu. Nanti kita akan lihat di kitab dulu apakah bisa dipakai atau tidak. Nah, kemudian syahrun sini terkenal ya. Terkenal, kita ke atas dulu ya. Yang tadi yang kita tunjukkan itu yang Nasara ya, Nasara. Nah. Nasara kemudian syahrun sama-sama di surah Al-Baqarah ya. Syahrun dulu. Syahrul Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana diturunkan Al-Qur'an dalamnya. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga bayyinat, penjelasan minal huda wal furqan.
dari hidayah juga Al-Furqan, pembeda. Nah, itu untuk syahrun. Kemudian nasara itu ada di surat Al-Baqarah juga banyak. Soalnya juga banyak. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiina wan nasara. Kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut Amir tadi, waqalu kunu hudan aw nasara. Di atas. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang Yahudi dan juga Nasrani, tahtadu, maka kalian akan beribadah. Qalu, itu perkataan orang kafir. Qul bal millata Ibrahim hanif. Akan tetapi katakanlah, di sini juga ada Nabi Ibrahim, akan tetapi katakanlah bal millata Ibrahim, bahwasannya agama yang Nabi Ibrahim, millah Nabi Ibrahim adalah hanifah, agama yang hanif. Wa ma kana musyrikin, dia bukan orang yang musyrik. Nah, jadi kita sudah membahas semua yang ada di ringkasan ini. Kosakata yang baru sudah kita jelaskan satu, kemudian di materinya, kaidah-kaidahnya juga sudah kita jelaskan. Untuk nahnu, antum, dan kata kerjanya menjadi dhahabtum, kharajtum, jalastum, kemudian ayu, katanya ayu yawmin hadza fi ayyi madrasatin anta. Nah, kemudian nama-nama asing yang non-Arab, London, Londonu, Pakistanu, Ibrahim, Jibrilu. Yang mana nama-nama yang asing ini, yang non-Arab ini, dia tidak boleh dikasihkan tanwin, tidak berakhiran tanwin. Atau bisa bilang juga mamnu nasar, mungkin terhalang dari tanwin. Nah, indakum soal? Ustadz, Tafadhal. jamak si betun apa Ustadz? Sama ada sibtun, sepertinya asbat ya. Di Al-Quran juga ada asbat. Tapi Allah alam ya, saya akan cari tahu lagi nanti insyaAllah. Asbatun. Seperti ini memang. Asbatun. Di sini juga ada nih. Di ayat yang sama sepertinya. Nah, nih. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaihi wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim, sampai dengan ayat wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Mungkin ini ya. Tapi insyaallah kita akan pastikan lagi nanti insyaallah pertemuan yang selanjutnya. Saya tahu. Nah. Adakum soal akhar, apakah ada pertanyaan lain? Ustaz, Tafadhal Farhan. arti Hanifah itu apa Ustaz? Itu seperti agama yang lembut atau agung, Hanif, yang dia itu murni. Jadi Hanif adalah agama yang murni, yang dia tidak terdapat kesyirikan di sana. Jadi makanya kalau Ustaz itu biasanya pakai ini adalah agama yang Hanif. Agama kita, agama Islam adalah agama yang Hanif. Maksudnya apa? Agama yang dia tidak tercampur baur di sana tuh unsur kesyirikan, murni. Nah, jadi agama Nabi Ibrahim adalah agama yang Hanif, yang murni. Nah, Allahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Nah, afwan. Ada lagi yang lain? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dulu sampai sini. Besok insya Allah kita akan masuk ke kitab materi yang ada terus dulu. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan ya Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. wa yakum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.